Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan lancar selalu. Senang bisa membuat video kembali. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini adalah sepasang suami istri yang sangat harmonis. Namun mereka kurang bahagia karena hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka mencoba sebuah ritual pesugihan di samping sebuah makam, namun, sepertinya itu tidak mudah. Suatu hari, mereka mendapatkan sebuah lowongan pekerjaan dengan gaji yang sangat fantastis melalui sebuah sobekan koran. Deskripsi pekerjaannya adalah merawat seorang lansia dengan pengidap stroke. Mereka berdua pun berniat untuk melamar. Hari itu, ibu pemilik kontrakan nampak mendatangi untuk menagih uang bulanan agar segera dibayarkan dan memberi tenggang waktu selama 2 minggu sebelum mereka diusir. Singkat cerita, dengan menaiki sebuah becak mereka datang untuk interview. Dan akhirnya mereka pun diterima. Ini adalah Andre dan Wati. Mereka bekerja untuk seorang lansia yang kaya raya. Mereka harus menjemur, memberi makan, memandikan, dan mendandani majikan mereka setiap hari. Namun, majikannya itu bukanlah manusia biasa, melainkan manusia super. Eyang Dasa, bukanlah sebutan nama yang asing di telinga para warga. Meski tidak ada yang tahu nama aslinya. Warga mengetahui bahwa si nenek sudah hidup selama ratusan tahun. Jika si nenek mati terkena santet, maka ia akan bisa hidup kembali. Namun anehnya, di setiap ulang tahunnya, selalu ada salah satu anaknya yang meninggal. Warga juga bercerita jika di dalam rumah itu, terdapat harta karun yang tidak akan habis untuk hidup selama 7 turunan. Mendengar hal itu, Wati terpacu untuk mencari tahu di mana letak keberadaan harta karun tersebut. Sepertinya, si nenek sering mendapatkan serangan santet yang mematikan. Kini Andre dan Wati mendapati si nenek yang mati secara tidak wajar. Mereka berdua pun panik. Namun, mereka tak berniat memberitahukan hal ini pada siapapun. Dikarenakan ada kesempatan, mereka pun memulai misi mencari harta karun yang tersembunyi di dalam rumah itu. Mengingat, hanya merekalah yang kini ada di dalam rumah tersebut. Mereka mulai kelelahan karena cukup lama mencari, namun, tak menemukan apapun. Dan keduanya pun mulai terlelap. Tak lupa, mereka juga mendapatkan teror. Karena takut dituntut, mereka pun berusaha menyembunyikan kematian majikannya dengan cara mengawetkan mayatnya menggunakan formalin. Mereka membawa si nenek keliling komplek. Namun anehnya, mayat yang mereka lihat bisa diajak berkomunikasi oleh para warga termasuk juga anak-anaknya. Tentu saja, mereka berdua pun kehermanan. Ketika sampai di rumah, mereka mendapatkan segepok uang dari dalam bantal dan kasur. Mereka pun sering mendapatkan gangguan-gangguan aneh dari si nenek. Dengan kondisi si nenek yang tak bernyawa dan dengan kondisi rumah yang kosong, mereka mencoba mencari harta karun lainnya yang tersembunyi di rumah tersebut. Mereka pun mendapati sebuah brankas. Mereka mencoba membukanya. Namun, sepertinya upaya mereka tak membuahkan hasil. Tiba-tiba datang anak wanita si nenek yang sudah berada di dalam rumah. Rupanya, ia datang untuk merayakan ulang tahun ibunya tersebut. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan jika Anda tak ingin ketinggalan video selanjutnya, silahkan menekan tombol lonceng notifikasinya supaya sahabat mendapatkan pemberitahuan. Dan terima kasih bagi para sahabat yang sudah berkenan untuk subscribe. Lanjut. Sebelum si nenek berulang tahun, Andre mengajak Wati kabur dari tempat itu karena takut mereka ikut menjadi tumbal. Namun Wati menolak karena ia mengaku sedang hamil dan ia tak akan pernah pergi sebelum mendapatkan harta karun di rumah itu demi masa depan anaknya. Karena tak tega, Andre pun akhirnya membantu.
Besoknya, mereka sibuk mempersiapkan acara ulang tahun si nenek. Di sini Andre nampak membantu. Sementara si Wati, nampak pergi ke pintu rahasia di mana berangkas itu tersimpan untuk mencoba membobol kedua kalinya. Sepertinya, ia mendapatkan berbagai gangguan. Lalu suaminya pun datang untuk berusaha membantunya. Akhirnya mereka berhasil masuk kembali. Kali ini, mereka berhasil memecahkan sandi pada berangkas tersebut. Ketika hendak kabur, nampak Andre mendapat serangan. Lalu Wati membangunkan dan memapahnya, serta membawa emasnya untuk pergi dari tempat itu. Akan tetapi, nampak sekumpulan zombie yang menghalangi. Wati berhasil keluar membawa emasnya. Namun ia urung untuk pergi. Ia berbalik arah dan bernegosiasi. Ia ingin agar suaminya kembali dan menukarkan emasnya dengan suaminya. Lalu ia mendapatkan suaminya yang tergeletak di dalam rumah dan membawanya pergi. Sebelum mereka keluar dari pekarangan rumah itu, Wati yang sedang hamil tiba-tiba mengalami pendarahan. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Nampaknya si nenek memang tidak akan pernah mati, namun ia akan selalu mengorbankan salah satu anaknya di setiap hari ulang tahunnya tiba. Bagi para sahabat yang menyukai video seperti ini, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol suka dan subscribe supaya channel ini tetap hidup. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.